ketiga ya, mudah-mudahan memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita semua bagi yang sedang berpuasa, dan bagi yang tidak berpuasa maaf jangan mengganggu kepada orang yang sedang berpuasa ya, misalkan orang haid ataupun perempuan yang nifas itu ya, jangan sampai makan di luar, tetap harus hormati yang sedang berpuasa ya. Oke, mudah-mudahan kita semua tetap diberikan kesehatan, sebab puasa itu dapat menyehatkan. Puasa itu benar-benar bisa menyehatkan badan kita asal kita makan minum secara teratur. Yang kedua, dari puasa itu menghemat energi, hemat biaya. Jelas ya. Galon yang ada di rumah, galon air juga itu kan bisa menghemat. Kemudian selanjutnya ya. Terus kemana aja? Ya. Hah? Live kene. Jadi nolak itu ngageser kan dia. Nah, untuk selanjutnya puasa sebenarnya menahan diri dari makan dan minum. Ya Bu Haji, ya punten. Oh cacan. Menahan dari makan dan minum di siang hari, dari mulai pagi hari ya, semenjak waktu subuh ya, dan bahkan imsak sebelum subuh. Waktu imsak kan dari waktu imsak subuh itu 5 menit, gak lama, sampai maghrib. Jangan sampai kita terkalahkan dengan yang namanya kelelawar, kemudian kalong, itu kan itu sedang puasa sama juga ya, itu puasa dari mulai semenjak datangnya siang, dia sudah menggantung di atas sana ya, di atas bawah bangunan. Nah itu benar-benar puasa puasa hewan ya, dengan cara menggantung kelelawar di atas sampai maghrib. Kalau udah maghrib itu kelelawar kalong itu biasa cari makan yang manis-manis gitu ya. Nah kita sayang sampai terkalahkan oleh hewan ya. Kita makhluk yang berakal, makhluk yang memang mendapatkan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang puasa sebelum kamu, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Baik para pendengar, para pemirsa TikTok di mana saya berada, ada memang puasa itu jangan cuma sekedar menahan diri di memakan dan minum saja, tapi yang paling penting adalah puasa menahan hawa nafsu, mengendalikan hawa nafsu. Kita punya birahi yang sudah menikah pasti bisa tersalurkan pada waktu malam. Malam silahkan ya, dengan istri silahkan, tapi jangan sampai kesiangan. Pukul 3 kita sudah mandi junub ya, jangan sampai kesiangan ya gitu. Ya, jadi puasa itu menahan diri dari makan dan minum di siang hari dan menahan hawa nafsu. Jadi mata juga ikut puasa, ya. Tangan ikut puasa, mata dipakai untuk melihat yang Allah ridho, seperti mengaji Quran, ya, membaca Quran, membaca kisah-kisah Nabi dan Rasul, kisah-kisah para wali, ya, tadabbur alam. Silakan ke Pangandaran, ke tempat-tempat yang rekreasi, tapi tujuannya kita tadabbur alam, ya, bukan mencari cuci mata, ya. Cuci mata bukan masalah, bukan cuci mata tuh mengotori mata sebenarnya. Kalau misalkan kita ke pantai banyak yang pakaiannya ya rok mini begitu ya. Cobalah bagi yang suka dengan pakaian yang rok mini yang tidak berkerudung pada waktu Ramadan, harap ya pakai penutup kepala ya, pakai hijab ya. Itu. Kemudian selanjutnya kita harus menahan parji. Ketika siang bagi yang sudah menikah jangan ya. Waktu malam silahkan. Waktu malam silahkan.
Jadi puasa ringkasnya menahan diri dari makan dan minum di siang hari dan juga menahan hawa nafsu. Jadi puasanya puasa lahir dan batin. Bagaimana misalkan katanya orang yang puasa menahan diri dari makan dan minum di siang hari, tapi mata tidak ikut puasa, seluruh anggota badan panca indera tidak ikut puasa, maka orang tersebut tidak akan mendapatkan pahala dari hasil puasa yang sekian lama ataupun lama. Waktu puasa itu kan dari pagi sampai malam ya, sampai maghrib itu kan sekitar 12 jam ya, sekitar 12 jaman, 12 jam bahkan 13 jam 14 jam gitu, untuk menahan diri dari makan dan minum. Jangan sia-siakan kita puasa, kita benar-benarlah puasa dengan puasa yang dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, puasa lahir dan batin. Rupanya itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan bagi yang mau komen ya, yang sudah bergabung terima kasih banyak. Sampai jumpa. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita, kesehatan, juga melindungi Allah Subhanahu wa taala dari balai-balai yang sekarang sedang terjadi. Ini akibat dari siapa coba? Bencana-bencana alam itu adalah ya karena mungkin Allah memberikan peringatan, mungkin Allah juga mencoba keimanan kita. Jadi orang yang sedang diberi musibah bencana itu orang yang beriman dan suka beramal soleh ya, itu merupakan ujian, harus sabar dan tawakal. Itu ya, sebab kesabaran itu disayang Tuhan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berdosa dikala datang bencana alam itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana harus istighfar, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kembali kepada jalan yang benar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita perlindungan dari bencana-bencana yang akan menimpa kepada kita. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari bencana alam yang tidak kita inginkan. Selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan sampai kita tidak membutuhkan Allah. Kita selalu berdoa dan berusaha, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Jadi ibadah dulu baru kita minta pertolongan. Bagaimana kita minta pertolongan kalau ibadah juga gak dilaksanakan? Itu. Jadi harus ibadah dulu, kerja dulu, baru minta kepada Allah. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru